Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Handoko di dalam kanal YouTube ini. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali berkunjung di kanal YouTube ini, maka saya sarankan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan berbagai macam update video pembelajaran yang ada di dalam kanal YouTube Pak Handoko. Nah, di dalam video ini saya akan membahas 20 latihan soal ujian perangkat desa tahun 2022. Nah, semoga bagi Bapak Ibu yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti soal ujian perangkat desa 2022 ini bisa bermanfaat video ini gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja menuju soal yang pertama. Peraturan tentang desa yang mengatur tentang desa atau desa adat saat ini adalah A. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, C. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, atau D. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2007. Untuk soal pertama ini, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Lanjut ke soal nomor 2. Berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang desa saat ini, desa memiliki kewenangan sebagai berikut. A. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. B. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah daerah, kabupaten atau kota. C. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah daerah, kabupaten atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau D. Semua jawaban benar. Untuk soal nomor 2 ini, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D, yakni semua jawaban dari A sampai C ini benar gitu ya. Lanjut kita ke soal nomor 3. Di bawah ini yang merupakan asas-asas penyelenggaraan pemerintah desa adalah A. Kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, kearifan lokal. B. Keterbukaan atau transparansi, proporsionalitas, profesionalitas, keberagaman. C. Akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipatif, atau D. Semua jawaban benar. Untuk soal nomor 3, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D, yakni semua jawaban benar gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, kepala desa mempunyai tugas A. Menyelenggarakan pemerintahan desa dan melaksanakan pembangunan desa. B. Melakukan pembinaan kemasyarakatan desa dan melakukan pemberdayaan masyarakat desa. C. Jawaban pada huruf A dan huruf B salah. D. Jawaban pada huruf A dan huruf B benar. Untuk soal nomor 4, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D, yakni jawaban pada huruf A dan huruf B ini benar gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Dalam pelaksanaan tugasnya, kepala desa dibantu oleh A. Para kepala dusun, B. Sekretaris desa, C. Perangkat desa, D. BPD dan perangkat desa. Untuk soal nomor 5, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C, yakni perangkat desa. Lanjut ke soal nomor 6. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa mempunyai wewenang antara lain A. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan menetapkan peraturan desa. B. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa serta menetapkan APBDes. C. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa serta membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Atau D. Semua jawaban benar. Untuk soal nomor 6, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D, yakni semua opsinya ini benar gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 7. Berikut ini adalah regulasi yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, yakni
A. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. B. Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 dan Perda Kabupaten Sika Nomor 4 Tahun 2015. C. Permendes Nomor 21 Tahun 2015 dan Perda Kabupaten Sika Nomor 8 Tahun 2014. D. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Untuk soal nomor 7, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B, yakni Permendagri nomor 83 tahun 2015 dan Perda Kabupaten Sika nomor 4 tahun 2015 gitu ya, karena ini spesifik ke Kabupaten Sika itu sendiri. Kita lanjut ke soal nomor 8. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada siapa ya? A. Camat, B. Sekretaris desa, C. Kepala desa, atau D. Semua jawaban salah. Untuk soal nomor 8, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C, yakni kepada kepala desa. Lanjut ke soal nomor 9. Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat desa antara lain dilarang A. Merugikan kepentingan umum dan membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu. B. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat, desa, dan menjadi pengurus partai politik. C. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan masyarakat tertentu. D. Semua jawaban benar. Untuk soal nomor 9, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D, yakni jawabannya semuanya ini benar gitu ya. Lanjut kita ke soal nomor 10. Dalam proses perencanaan dan pembangunan desa perlu melibatkan unsur-unsur sebagai berikut. A. Pemerintah desa dan BPD. B. Pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan. C. BPD dan lembaga kemasyarakatan. D. Pemerintah, desa, BPD, dan semua pemangku kepentingan. Untuk soal nomor 10, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D, yakni pemerintah desa, BPD, dan semua pemangku kepentingan. Lanjut kita ke soal nomor 11. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan barang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Di bawah ini yang merupakan urutan yang benar dari pengelolaan keuangan desa adalah A. Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, penatausahaan, pertanggungjawaban. B. Perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban. C. Perencanaan, pelaksanaan, pembukuan, pertanggungjawaban, pelaporan. D. Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan yang terakhir pertanggungjawaban. Untuk soal nomor 11, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D, yakni perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Lanjut kita ke soal nomor 12. Berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, kepala desa dapat mengambil alih tugas dari seorang bendahara desa. Pernyataan tersebut menurut Anda adalah A. Pernyataan tersebut benar karena kepala desa mempunyai kewenangan tersebut. B. Pernyataan tersebut salah karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. C. Kedua-duanya benar, atau D. Kedua-duanya salah. Untuk soal nomor 12, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B, yakni pernyataan tersebut itu salah gitu ya, karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lanjut kita ke soal nomor 13. Di bawah ini merupakan unsur perangkat desa sesuai dengan Permendagri nomor 84 tahun 2015 kecuali A. Kepala dusun, B. Kepala seksi, C. Ketua RT atau RW, D. Sekretaris desa. Untuk soal nomor 13, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C, yakni Ketua RT atau RW gitu ya. Lanjut ke soal nomor 14. Sekretaris desa adalah koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
maka sekretaris desa mempunyai tugas antara lain melakukan verifikasi terhadap A. Membuat rancangan RAPBDS, B. Memverifikasi administrasi keuangan, C. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan, D. Semua jawaban benar. Untuk soal nomor 14, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D, yakni semua jawaban benar gitu ya. Lanjut kita ke soal nomor 15. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Di bawah ini merupakan manfaat dari peraturan desa, yakni kecuali A. Sebagai pedoman kerja bagi semua pihak dalam penyelenggaraan kegiatan di desa, B. Sebagai wadah untuk menjalankan kepentingan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa, C. Sebagai acuan dalam rangka pengendalian dan pengawasan, D. Mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kesalahan. Untuk soal nomor 15 ini, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B, yakni sebagai wadah untuk menjalankan kepentingan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Lanjut kita ke soal nomor 16. Nah, untuk soal nomor 16 ini adalah esai gitu ya. Nah, soalnya, apa yang Anda ketahui tentang kewenangan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa? Sebutkan salah satu dan jelaskan disertai contohnya. Nah, untuk soal 16 ini jawabannya adalah kewenangan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 meliputi kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan pemerintah, Pemda provinsi dan kabupaten atau kota, kewenangan lain yang ditugaskan pemerintah, Pemda provinsi dan kabupaten atau kota. Kita lanjut ke soal nomor 17. Administrasi merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama dalam perumusan kebijakan desa. Apa yang Anda ketahui tentang administrasi desa? Sebutkan salah satu contoh dan jelaskan. Untuk soal nomor 17 ini, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang ini ya. Nah, ini administrasi desa merupakan keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa. Jenis-jenis administrasi desa itu seperti administrasi umum, kependudukan, keuangan gitu ya, administrasi pembangunan, administrasi Badan Permusyawaratan Desa, dan administrasi lainnya gitu ya. Itu adalah terkait administrasi desa. Lanjut kita ke soal nomor 18. Menurut Anda, jika kepala desa tidak berada di tempat karena ada kegiatan atau urusan dinas di luar desa, maka apa yang harus dilakukan oleh Anda sebagai perangkat desa? Jelaskan. Nah, untuk soal nomor 18 ini pembahasannya kurang lebih seperti berikut ya. Apabila dalam suatu kasus di mana kepala desa berhalangan atau melaksanakan tugas di luar desa sehingga tidak berada di tempat, tentu merupakan suatu kewajiban bagi perangkat desa, baik dalam hal ini pada sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis untuk tetap menjalankan roda pemerintahan desa sesuai dengan tupoksinya masing-masing yang tercantum dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa gitu ya. Lanjut kita ke soal nomor 19. Nah, bagaimana sikap Anda apabila kepala desa menugaskan Anda untuk turun ke wilayah dusun RT RW untuk mendapatkan data dan informasi atau mensosialisasikan kebijakan di desa? Dan bagaimana tindakan yang harus dilakukan setelah saudara melaksanakan tugas yang dimaksud? Nah, untuk soal nomor 19 ini pembahasannya kurang lebih sebagai berikut. Sikap seorang perangkat desa terhadap perintah yang diberikan kepala desa tentu wajib dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku demi terselenggaranya pemerintahan desa yang baik. Dan tindakan yang harus dilakukan oleh perangkat desa pada setiap perintah atau tugas yang diberikan oleh kepala desa, yaitu membuat laporan terkait kegiatan atau tugas yang telah dilaksanakan, di mana hal ini adalah bentuk tanggung jawab perangkat desa kepada kepala desa. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke soal nomor 20.
Apabila ada warga masyarakat desa yang membutuhkan pelayanan dari pemerintah desa di luar jam kerja karena dalam kondisi darurat, maka apa yang harus Anda lakukan sebagai pelayan masyarakat? Walaupun pelayanan yang dibutuhkan tersebut bukan merupakan bagian dari tugas pokok Anda, jelaskan. Nah, untuk soal nomor 20 ini pembahasannya kurang lebih seperti ini, Pak. Kebutuhan setiap warga masyarakat desa tentu merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada dalam pemerintahan desa. Oleh sebab itu, sebagaimanapun kondisinya, setiap perangkat desa harus selalu siap melayani masyarakat khususnya dalam situasi darurat walaupun hal tersebut bukan merupakan tugas pokok dan fungsi yang bersangkutan. Di sini tentu dibutuhkan koordinasi yang baik antara setiap perangkat desa agar setiap permasalahan atau kebutuhan warga masyarakat yang sifatnya darurat atau mendesak tetap dapat terselesaikan dengan baik tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. Seperti itu soal untuk nomor 20 ini.